Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini saya persilakan, ini kelompok 1 untuk mulai presentasi. Nanti terkait yang kita bahas kemarin ya, pada saat membahas desain pipa, nanti saya lanjutkan spreadsheet-nya di setelah kelompok 1 aja ya. Setelah kelompok 1 saja nanti saya lanjutkan. Kalian bisa belajar dulu Excel-nya itu, spreadsheet yang ada yang sudah saya share itu. Sambil nanti kalian pelajari, kalian cek dan download code standarnya, misalnya API tadi ya, API Recommended Practice 14E, kemudian ASME itu ya, B313, B318, ya. Kamu lihatin juga GPSA itu seperti apa, kan di situ juga ada section-sectionnya, ya nanti kalian bisa belajar ya. Kemarin kita sudah mulai, saya tunjukkan sedikit ya, termodinamika itu juga demikian. Di setiap introduction kamu harus tahu bab ini harus pinter apa, bab ini harus pinter apa gitu ya. Misalnya kalau bab 3 kemarin volumetric property of pure fluid, termodinamika Smith-Van Ness itu ya, kalian sudah memahami bahwa properti dari suatu fluida ya. Kemarin misalkan kalau di termodinamika itu adalah molar volume, kemudian compressibility factor ya, ZV ya, itu sangat kritikal di dalam desain. Ya, di dalam desain. Kamu juga saya tunjukkan, saya pancing-pancing diskusinya. Coba dilihat bersama ini apakah ada properti fluida yang digunakan. Oh ada specific gravity. Oh ada ya compressibility factor dan seterusnya ya. Ada enggak properti untuk materialnya? Oh ada ya, ya. SMSY ya. Specific ya yield strength-nya. Oh sudah ada seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar di bab ini ya. Harapannya nanti yang pasti kemarin sudah saya berikan kisi-kisinya ya. Intinya ada spesifikasi, ada komposisi penyusun, itu memberi dampak ke properti material ya. Komposisi penyusun itu memberikan dampak ke properti material. Spesifikasi material ini tadi, komposisi penyusunnya memberi dampak ke propertinya ya. Nanti juga kalian harus sebutkan ya, kalau di dalam komposisi itu pastinya ada impurities. Nah ini ada yang namanya residu ya. Residu ini nanti kalian sebutkan apa saja di situ. Terus kalau terkait dengan carbon steel ya, ataupun material yang lainnya, biasanya itu ada kode-kode materialnya ya. Ini nanti kalian pelajari. Jadi misalkan A itu sudah tahu bahwa ini adalah STM dan seterusnya, itu nanti ada standar ISO-nya juga ada. Ini, nah ini yang nanti dalam diskusi itu kalau bahannya apa, kalian bisa ngomong ini A sekian. Nah itu sudah tahu bahwa itu komposisinya ini ya, itu masuk medium atau low carbon, sudah harus tahu semuanya itu. Ya. Saya kira itu dulu ya. Silakan dimulai kelompok 1 ya. Ya silakan. Pak, izin share screen. Ya, silakan. Ya, baik Pak, izin memulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum. Berisik ya, Devi ya? Oh iya, sudah. Loh, kok berisik ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai carbon steel. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Devinu Anissa, NRP 5008-201-140, terus Galuh Dwi Giri Putra, NRP 147, Debbie Tiza Hepinda, NRP 023, Gali Firmansa, NRP 029, Rais Rahmat Rafsanjani, NRP 141, dan Fatima Fauzul Roshada, NRP 084. Baik, di sini definisi dari carbon steel atau baja karbon adalah salah satu jenis baja yang terdiri dari paduan beberapa unsur, yaitu
utamanya adalah besi dan karbon gitu ya. Di mana besi ini merupakan unsur dasar dan karbon ini sebagai pelengkapnya atau paduan utamanya gitu. Dalam pembuatan baja akan ditemukan penambahan unsur-unsur kimia lain yang ditemukan gitu ya. Untuk ini kayak sulfur, fosfor, silikon, mangan dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat yang diinginkan. Jadi kita tambahkan unsur-unsur kimia lain agar sifat itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu ya. Untuk baja karbon ini mengandung unsur karbon dalam besi sebesar 0,2 sampai 2, sekian itu ya. Di mana kandungan karbon tersebut itu berfungsi sebagai unsur pengeras dalam struktur baja. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya saya bahas tentang jenis-jenis carbon steel ya. Di sini ada 3 dikategorikannya. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, ini menurut pendefinisian ASN yang gitu ya. Yang pertama itu ada baja karbon rendah atau low carbon steel. Merupakan baja dengan kandungan struktur itu kurang dari 0,3% berat C-nya. Kurang dari 0,3%. Sifatnya itu memiliki ketangguhan dan kekulatan yang tinggi, tapi sifat kekerasannya dan tahanan ausnya itu rendah. Nah, pengaplikasiannya ini ada sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen struktur bangunan, pipa gedung, jembatan, bodi mobil, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada karbon sedang, kandungannya C-nya 0,3 sampai 0,59%. Sifatnya lebih kuat dari yang tadi ya, lebih kuat dari yang tadi, dan kekerasannya itu lebih tinggi daripada yang tadi, yang karbon rendah. Dapat dikeraskan dengan memberikan perlakuan panas atau heat treatment yang sesuai. Nanti saya jelaskan lagi ke heat treatment-nya. Terus aplikasinya ini adalah pembuatan poros, rel kereta api, roda gigi, baut, pegas, dan komponen mesin lainnya gitu. Lanjut. Nah, di sini ada yang paling tinggi kandungannya C-nya. Di sini ada sekitar 0,6 dan 1,5% sampai 1,5% C. Itu adalah baja karbon tinggi atau high carbon steel. Memiliki sifat tahan panas, kekerasan, serta kekuatan tarik yang sangat tinggi, tapi tidak memiliki keuletan gitu ya. Uletannya itu lebih rendah daripada yang lain-lainnya gitu. Sehingga dapat dikategorikan baja karbon ini lebih getas gitu. Lebih gampang patah gitu. Tapi keras gitu ya. Baja karbon tinggi ini sulit diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sifat kekerasannya. Hal ini dikarenakan baja karbon tinggi memiliki jumlah martensite yang cukup tinggi sehingga tidak memberikan hasil yang optimal pada saat dilakukan pengerasan permukaan. Nah, pengaplikasiannya ini seperti alat-alat yang keras-keras gitu ya, kayak palu, gergaji, pembuatan gigar, dan lain-lain. Kenapa kok hal ini keras? Karena kalau nggak keras, yang namanya palu, kalau kita ajar ke apa gitu ya, nanti dia yang terdeformasi kan ya lucu. Kalau nggak keras kan gitu ya. Oke, silakan lanjut. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari carbon steel. Yang pertama untuk kelebihannya sendiri, yaitu carbon steel ini tahan terhadap suhu tinggi. Karena carbon steel memiliki titik lainnya sekitar 1425 sampai 1540 derajat Celcius. Kemudian carbon steel ini tahan lama karena sifatnya yang sangat kuat dan tahan terhadap goncangan. Dan juga baja karbon ini tidak mudah aus sehingga menjadikannya tahan lama. Carbon steel juga ramah lingkungan karena baja karbon lebih mudah untuk kita ulang dibandingkan dengan bahan lainnya. Dan juga carbon steel ini tahan lama sehingga tidak membuat kita untuk terus-menerus menggantinya. Kemudian carbon steel ini sifatnya kelebihannya yaitu lebih ekonomis karena carbon steel dapat dibuat sangat tipis dibandingkan logam lainnya dan juga harganya lebih murah dibandingkan bahan lainnya, sehingga membuat lebih hemat biaya. Walaupun begitu, carbon steel memiliki ketahanan yang sangat baik sehingga tidak membuat kita untuk mengeluarkan uang untuk menggantinya dalam jangka waktu yang dekat. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama, carbon steel tidak tahan pada suhu rendah. Karena pada suhu rendah, carbon steel akan sangat rentan untuk rapuh dan retak. Kemudian yang kedua, carbon steel tidak tahan korosi. Karena carbon steel mengandung karbon yang tinggi dan apabila terkena kelembapan dapat menimbulkan korosi dan karat dengan cepat. Kemudian yang ketiga, carbon steel tidak dapat menahan tekanan lebih dari atau sama dengan 100.000 PSIA.
Kemudian karbon steel tidak terlalu keras karena pada proses pendinginan seketika tidak bisa mengubah Austen sheet menjadi Marten sheet seluruhnya. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan antara karbon steel dengan stainless steel. Jadi di sini sudah ada beberapa faktor pembeda untuk kandungan sendiri dari karbon steel itu kan paduan logam yang terbuat dari campuran besi dengan karbon sebanyak 0,3% sampai 1,5%. Nah, untuk stainless steel sendiri itu terbuat dari kromium minimum 10,5% dengan campuran besi itu tadi. Namun untuk bahan dari karbon steel sendiri itu bisa ditambahkan dengan bahan lain yang memungkinkan seperti mangan, terus silikon, dan tembaga sesuai dengan pengaplikasian karbon steel itu untuk apa gunanya. Lalu untuk stainless steel juga sama, bisa ditambahkan dengan fosfor seperti itu agar stainless steel ini bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk sifat korosif sendiri, untuk karbon steel itu tidak tahan terhadap korosi, namun stainless steel itu tahan terhadap korosi. Karena kan kalau karbon steel itu dia tidak mengandung unsur yang tahan terhadap korosi, jadinya dia ketika ada oksigenan air itu dia mudah untuk korosi. Namun juga ada pencegahan-pencegahan seperti pengecatan, terus galvanisasi, elektrolisis seperti itu yang bisa digunakan untuk menahan korosi dari karbon steel itu. Lalu untuk stainless steel kenapa dia tahan korosi? Karena kan dia mengandung kromium, di mana kromium ini itu sifatnya oksida yang sangat tipis dan tidak terlihat sehingga bisa membuat permukaan itu pasif. Jadi ketika ada oksigenan air dia itu bisa tidak teroksidasi seperti itu, jadinya dia tahan korosi. Lalu selanjutnya untuk kekerasan bahan, karbon steel sendiri itu lebih keras dan memiliki kekuatan tarik yang tinggi daripada stainless steel. Karena untuk kedua bahan ini tuh sama-sama keras, tetapi lebih kerasan karbon steel daripada yang stainless steel. Nah, keras ini karena juga penyusunnya itu kan karbon, di mana karbon itu bersifat keras, mengeraskan suatu bahan, suatu material seperti itu. Lalu juga memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Kekuatan tarik ini sebuah kekuatan atau tegangan yang digunakan oleh material sampai ketika dia diregangkan atau ditarik, dia itu sampai patah atau putus. Nah, dia itu memiliki kekuatan tarik yang tinggi daripada stainless steel. Lalu untuk pengelompokan sendiri, pengelompokan karbon steel ini dikelompokkan sesuai dengan komposisi karbonnya, mulai dari baja rendah, sedang, dan baja karbon tinggi. Lalu untuk stainless steel ini lebih dikelompokkan sesuai dengan struktur metalurginya dan dilambangkan dengan sistem penomoran-penomoran. Jadi seperti kayak austenitic, terus ferritic, terus martensitic, itu dia itu kayak ada pengelompokan-pengelompokan nomor-nomor di dalamnya dan itu termasuk melambangkan itu merupakan bagian stainless steel. Lalu untuk kerapuhan, karbon steel ini bersifat lebih rapuh daripada stainless steel karena kan kalau suatu benda keras memiliki kekuatan tarik yang tinggi, dia kan ketika diberikan tekanan dia itu akan mudah rapuh daripada stainless steel karena juga sifat keelastisitasan dari suatu bahan itu juga mempengaruhi kerapuhan ini. Lalu untuk ketahanan panas, karbon steel itu dia itu lebih tahan panas. Sedangkan untuk stainless steel dia itu kurang tahan terhadap panas karena kan juga penyusunnya tadi itu dia bersifat keras terus juga karbon sehingga ketika diberikan suhu yang tinggi dia itu dominan tahan daripada yang stainless steel seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Bentar, balik lagi. Oke ya. Bentar. Ini terutama ini dulu ya Pak, korosif ya, korosif ini ya. Stainless steel itu kenapa Devi kok tahan korosi itu ya? Ingin menjawab, jadi sepengetahuan saya kan dia kan kalau stainless steel itu lebih condong atau kandungannya kan dari kromium. Nah, kromium ini tuh dia itu bersifat apa ya? Oksida, sebagai oksida gitu. Jadinya ketika dicampurkan dengan besi dia itu membuat stainless steel sendiri itu sebagai permukaan yang pasif seperti itu Pak. Jadi ketika ada oksigen, ketika ada air dia itu tidak mudah teroksidasi, jadinya dia tahan terhadap korosi seperti itu Pak. Kamu referensi dari mana Devi? Dari ada jurnal gitu Pak. Coba saya sekarang semuanya men-searching sekarang.
Termasuk kelompok yang kedua nanti kan pasti mempelajari stainless steel ya. Coba dilihat ya, passivation itu ada lapisan pasivasi stainless steel. Coba semuanya dicari. Silakan kalau mau ditampilkan itu pasivasi stainless steel. Bisa kelihatan nggak? Pasivasi stainless steel. Ini sebuah proses seperti itu ya, Pak? Ya, gimana? Tampilkan aja. Coba mana? Ini, Pak, tolong deh. Ini, Pak, untuk pasivasi stainless steel. Jadi Belum muncul. Ini kenapa sih suaranya kok apa? Iya, Pak, mohon maaf dari sistemnya seperti ini, Pak. Coba diudak-udak di bagian ini mulu, audiomu itu loh. Mikrofon, speaker itu diudak-udak dulu, diganti-ganti itu. Di bagian bawah mute itu loh. Coba dilihat itu. Select mikrofon, select speaker itu diudak-udak di situ. Same as system coba digawe itu. Ada tulisannya. Iya, ini sudah same as system, Pak. Coba diganti yang satunya. Sudah, Pak, sudah terganti. Kamu pakai apa sih ini? Pakai ini tak? Headset tak? Enggak? Enggak, Pak, enggak pakai. Meresek ini ya. Ya, coba sih. Bahasa Inggris coba. Passivation stainless steel. Digoleki ininya apa? Gambar lah gitu. Dilihat di gambar misalnya gitu. Nah itu loh, untuk kiri atas itu. Bukaan itu. Coba semuanya meresapi ini gambarnya apa ini ya. Ini bukan gambar Doraemon loh ya, Rais ya. Ini juga bukan gambar pecel Rais. Saya coba dipelajari Rais. Gimana lo? Gimana lo? Sudah paham nggak lo itu apa lo? Bisa cerita lo? Halo, ayo halo. Ya Pak, jadi oksigennya itu kan menyentuh bagian dari chromium oxide, bagian chromium oxide layer. Kemudian yang disebut passivation layer itu apa yang kalau apa yang disebut passivation layer itu yang mana itu? Sudah jelas sekali. Yang nomor 3 Pak. Ya apa ya Pak? Jadi chromium oxide-nya itu kayak merubah secara otomatis apa kayak bagian aluminium itu. Kamu nek ngerayu cewek pinter lo, ngomong mbak saya kok kelagepen ini kayak tenggelam ini. Lo
Kamu naik ngerayu cewek lancar loh. Lo gimana lo? Coba jelas lo gambar itu lo. Masa diajari Rafli. Yuk. Jadi yang lapisan ya, yang membuat stainless steel tahan korosi itu yang mana lo? Yang chromium oxide nih Pak. Kenapa kok bisa terbentuk itu? Ya wes, sudah benar ya, sudah benar. Hanya saja kamu belum tahu mekanismenya ya, belum tahu mekanismenya. Jadi ini semua di catat kan salah satu nih tawakoi repot ya, nggak ngerti. Ya, ini ada kelebihan, ada kekurangan ya antara carbon steel dan stainless steel ya. Tapi saya tanya aja dulu wes gini ya, sebelum ke itu. Kira-kira mahal mana sih stainless steel sama carbon steel itu? Stella ini pinter ini ngomong duit ini. Gitu. Lebih mahal mana Stella? Yang apa? Yang mana yang mana? Karbon. Jawabannya betul. Ya, betul-betul keliru. Ayo. Fatima, gimana Fatima? Lebih mahal mana ini? Sepertinya lebih mahal yang stainless steel, Pak. Karena tidak mudah rusak, tidak mudah dirusak oleh suatu kondisi. Ya lebih mahal karena di situ ada kandungan kromium itu. Nanti kamu belajar di sana nanti ada pembagiannya lagi sama seperti low, medium ya. Itu juga ada pembagian dari kadar kromium. Kelompok berikutnya sudah harus wajib menjelaskan ini ya, stainless steel ini. Ya, kandungan yang mahal itu adalah kromiumnya itu. Ya, kromium itu di situ. Ya, kromium yang ada di situ itu tendensinya membentuk oksida di situ. Nah, kalau sudah terbentuk kromium oxide ya, yang terjadi di situ apa? Kalau ini Pak, melindungi dari oksigen. Apa? Melindungi dari oksigen dan tidak berkarat. Ya, melindungi dari ya oksidan ya. Itu. Jadi meskipun itu tergores lah oleh pisau ya, dalam waktu yang singkat itu tetap balik lagi mengkilat itu stainless steel itu. Ya, karena ada chromium oxide-nya tadi itu. Nah, dia ini makanya disebut passivation layer-nya itu. Ini keunggulannya. Jadi dia untuk material-material yang memang kamu nanti bersinggungan dengan korosif ya. Ini lebih mahal ya, stainless steel itu lebih mahal. Jadi pada saat nanti desain ya misalnya bejana aja lah, desain bejana, desain pipa aja ya, desain pipa aja itu juga ada bedanya. Kapan saya menggunakan stainless steel, kapan saya menggunakan carbon steel ya. Diingat-ingat bahwa stainless steel itu mahal ya. Ya, jadi kalau bisa pakai carbon steel. Lebih murah ya. Tapi sekarang ini ada yang juga yang material-material komposit itu ya penggantinya ya, maupun polimer penggantinya carbon steel ya. Meskipun nanti kekuatannya tidak sebagus carbon steel. Ya, nanti di bagian polimer ya. Diskusi kita nanti mungkin dalam bentuk pipa aja ya. Kita fokus di pipa dulu aja, material-material untuk pipa. Misal ya, kemarin itu kita membicarakan desain pipa itu carbon steel apa itu namanya? Jenisnya apa namanya? Apa namanya kemarin dari API Recommended Practice 14E, apa nama materialnya? Ayo kono. Nggak masuk di dalam ubun-ubun, apalagi dalam hati ini. Lali. Ya ini loh generasimu ini ya, gampang lupa. Nggak tahu itu. Kenapa itu? Kan makan gorengan itu loh ya. Akan makan penyet pecel sampai lele gitu ya. Ya, lali, amnesia ini generasinya ini. Perasaan baru aja kemarin diberitahu. Apa ayo materialnya apa namanya? Itu mengalirkan gas alam kemarin dulu. Rais apa Rais? Materialnya apa namanya? Carbon steel Pak ya.
Oh jelas karbon steel apa yang namanya kemarin spesifik karbon steel itu pakai 5L grade B. apa? 5L grade B. Oh, ya. Oh, saya kurang tepat. Apa namanya? 106 DRB. Ada A-nya ini. TMA 106. Terus? Grade B, Pak. Grade B. Atau padanannya apa? API 5L grade B. Nah, itu. Ya. Itu sudah cukup mahal, Rek. Material karbon steel itu juga sudah cukup mahal ya. Nah, ini kalau tekanannya medium, saya pakai itu ya. Tekanan tinggi juga demikian ya. Tapi kalau tekanan rendah ya, seperti kalau gas kota ini, kemarin jaringan gas kota Surabaya itu yang desain ya, salah satunya dari tim ITS ya, dari kita ya, dari tim saya. Untuk PGN itu pakai polimer ya. Pakai polimer. Jadi untuk tekanan rendah itu ya. Ya maksimum untuk 7 sampai 8 bar, yaitu bisa pakai polimer. Diingat-ingat ya, kamu nek desain segala sesuatu itu sesuai kebutuhanmu ya. Jangan terlalu mahal, wis pas gitu loh. Nah, kalau PGN untuk gas kota ya nggak perlu tekanan tinggi, ya kamu bisa pakai polimernya itu. Kalau ini tekanan medium, misalnya di pembangkit 30 baran, untuk di gas turbin seperti itu, ya pakai ini tadi ya, karbon steel A106, maupun API 5L grade B. Tuh. Tapi kalau pada keadaan ekstrim, nah ini saya harus pakai stainless steel ini. Kapan keadaan ekstrim itu dalam pipa itu? Pakai harus pada keadaan ekstrim apa ya? Pipa ini harus diganti ya, menggunakan stainless steel itu. Yang asam, Pak. Oke, yang misalnya gas alam itu ya apa itu? Contohnya itu kayak fokusnya gas alam dulu. Ya, fokusnya di gas alam. Coba apa pakai apa nanti? Kapan ini kita menggunakan stainless steel untuk gas alam ini? Saat tekanan tinggi, Pak. Apa? Saat tekanan tinggi. Bukan. Saat LNG, Pak. Apa ini Jasmine? Saat LNG karena yang mana sih wajahnya Jasmine ini? Maaf, kamera saya lagi ini bermasalah, nggak bisa di on camera, Pak. Gimana untuk apa Jasmine? Untuk LNG karena dia LNG, suhunya sangat rendah, jadi harus pakai stainless steel. Nah, ini benar ini jawabannya ya. Jawabannya benar ini. Ya, jawabannya benar. Jadi untuk gas alam, kapan menggunakan LNG ya suhu rendah ya, operasi kriogenik. Ya, kamu catatan kayak gini nih, untuk kamu ditanyain pada desain pabrik ujian, nah, oh iya aku jawabnya apa ya, ya, LNG ya, pakai material apa itu, kamu bisa lihat kan itu, misalnya SS ya, misal ini kamu bisa lihat sekarang ini SS 304L, coba ini, itu untuk LNG atau enggak itu, 304, 314, 316 gitu, coba dilihat, ada enggak? 304 ya, 314, 316L gitu ya. Kelihatan ada nggak itu untuk operasi LNG itu? SS 304 ya. 316, 314 itu. Ada nggak? S 304 aja dulu. Ada nggak 304L itu? SS 304L LNG ada nggak? Ketemu Aura, ketemu nggak? Dipakai nggak 304L itu untuk LNG itu? Masih nyari, Pak. Oke, Alifa, ketemu nggak kamu? Ya, ketemu Pak, ketemu jurnalnya Pak, tapi masih loading juga. 304L ya? Iya. Stainless steel 304L, LNG gitu ya? Nah ini salah satunya ya. Nah kalau tadi tekanan tinggi, ya ini bermacam-macam ini tergantung budgetmu ini tekanan tinggi ya. Umumnya masih menggunakan karbon steel ya. Saya kemarin desain pabrik yang di Muara Tawar ya, di Muara Tawar di Bekasi ya, di pembangkit di Bekasi,
pembangkit apa itu di Gresik, kemudian pembangkit di Bawean ya. Itu semua masih menggunakan karbon ya, karbon steel ya. Karbon steel. Tapi kalau budgetmu sudah tinggi ya, kamu no problem misalnya swasta ini ya. Nah, ini bisa menggunakan komposit. Ini yang terbaru, material terbaru tapi mahal. Lebih ringan, kuat ya, aman, tapi lebih mahal komposit itu. Nanti ada kelompok lain terakhir itu ya. Mungkin di sebelum kelompok apa itu desain proteksi pipa nanti itu ya. Proteksi korosi sebelumnya itu membahas komposit ini ya. Nah, ini diskusinya nanti seru-seru nanti ya. Ini kudu ngerti ya, kudu ngerti. Saya mancing diskusinya ini. Semoga ini diskusi ini buat catat ya. Dan ini menarik ini ya, menginspirasi kamu. Terus mulai mencari informasi. Misalnya tadi itu A106, komposisinya itu apa sih A106 itu? Ya, sama enggak sih dengan misalnya kan ini rekomendasinya GPSA itu ya, dengan API ya 5L, sama enggak sih? Kok itu disebut padanan itu? Tuh. Jadi kalau tekanan tinggi itu yang dicari adalah kekuatannya ya, ya itu ya. Kalau stainless steel tadi itu, ya itu tadi ya, dia karena dia suhunya rendah sekali ya. Karbon steel itu bisa nggak? Misalnya tadi balik ke PowerPoint tadi. Oke ya. Untuk untuk temperatur rendah bisa nggak sih itu karbon steel itu? Nggak bisa. Mana ini? Mana tulisannya? Oh, nggak bisa ini. Nah, ini kekurangan di sini ya, kekurangan tidak tahan terhadap suhu rendah. Kenapa tadi? Karena itu Pak, karbon steelnya itu mudah rapuh dan retak. Nah, itu cracking di situ ya, cracking di situ. Kalau dia terjadi pembekuan ya. Dia nggak tahan ini suhu minus nggak tahan ya, karbon steel itu. Ya, kalau udah kena suhu minus ya, kamu pukul dengan palu itu ya sudah wes itu pecah itu pipanya, ya bahaya. Makanya untuk LNG dia nggak pakai karbon steel, dia menggunakan stainless steel satu seperti itu. Ya, kedua misalnya tahan korosi itu pakai stainless steel. Ya, secara kekuatan bisa lebih kuat karbon steel ya. Bahkan dia bisa untuk temperatur tinggi karbon steel. Nah ini hal-hal seperti ini itu ditentukan oleh apa tadi itu? Ditentukan oleh apa? Kandungan dalamnya. Kandungan nih gitu. Nah ini semoga kalian, karena ini kompetensi orang teknik kimia itu ya. Pada saat memiliki komposisi ini, saya harus bisa ya memperkirakan propertinya. Kompetensi ini kalian di situ. Sekelas orang material bisa jadi nggak paham ini ya, tapi saya yakin mereka juga sudah memiliki knowledge di situ ya, jauh lebih baik daripada teknik mesin ya. Nah nanti kamu, kemarin ada pesan satu dari saya itu, coba carikan ya persamaan empiris yang menghubungkan apa kira-kira, persamaan empiris yang menghubungkan apa kemarin pertanyaannya? Hubungan unsur-unsur itu yang mempengaruhi kekuatan gitu kan. Mempengaruhi propertinya. Ya, properti sifatnya gitu. Gitu. Empiris ya, persamaan empiris yang menghubungkan. Ini saya pancing ini ya, saya pancing. Kalau saya pancing pertanyaan itu sesuatu yang nanti mestinya bermanfaat buat kalian. Ya. Bukan untuk membuat kalian susah ya. Nek mindsetmu wah iki membuat susah saya. Ya wis gak usah kuliah. Ya dinikmati kuliahmu. Jadi misalnya kamu ada customer ini, Pak Tafani, saya itu pengen punya material ya, misalnya gitu, yield strength-nya sekian, ya, saya pengen punya material yield strength-nya sekian. Oke, gawe no Pak, kamu bikin formulanya, dari mana ya? Contohnya dengan formulasi tadi itu. Ada lagi nanti, misalkan kamu sudah ketemu software-software, ya. Alumni kita itu sudah ada ini. Yang jadi pengusaha itu salah satunya adalah
apa itu pelopor Indonesia ya, namanya itu ada di Mojokerto itu pabriknya. Coba dicari ya. Ini namanya alumnimu itu, Altekimit ini ya. Dulu sering tak panggil ke kampus ini beliaunya ya. Jadi kamu cari namanya Pak Teguh ya. Teguh itu dari pelopor apa itu, pelopor teknologi lah, pelopor teknologi Implantindo itu kalau nggak salah itu. Coba di searching, ada nggak Teguh pelopor teknologi Implantindo itu, ada nggak di situ? Ada? Gimana? Ada enggak? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ketemu apa enggak? Bernardus ini kita kelihatan. Pak Teguh Prasetyo ya Pak ya? Ya. Pelopor nama apa? Teknologi Implantindo. Nah, itu ya. Dia memang khusus material-material yang khusus untuk kesehatan ya, luar biasa ini. Ya. Dengan harga murah, jadi dia bisa seperti itu ya. Ini yang kelebihan dari situ itu. Makanya saya sering panggil ke apa, waktu saya di departemen ya saya sering panggil beliau itu. Ya. Jadi ini kamu itu peluangnya banyak sebenarnya kalau mau kaya atau itu ya, mau kejar banyak peluangnya itu. Banyak itu. Banyak. Kayak sekarang yang saya ditugaskan misalnya tugaskan Pak Rektor bikin oksigen konsentrator itu. Dengar nggak? Ada nama saya oksigen konsentrator itu. Ya, dengar nggak? Di berita itu ada nggak? Iya Pak, pernah tahu Pak. Ya, itu. Ya, sekarang kalau saya mau fokus itu, wis tak tinggal aja dosen itu ya. Saya tinggal dosen ini, sudah jadi pengusaha oksigen konsentrator itu. Oh bayangin loh kayak gitu. Kamu peluangnya teknik kimia itu banyak itu. Cokordas kalian itu cokordas. Iso ngikuti semua teknologi itu bisa ya. Ya tinggal kamu posisikan kamu ini jangan malas gitu ya. Itu saya bikin alat itu 3 minggu tok itu. Ya, 3 minggu saja itu. Biasanya kalau riset itu butuh ya, misalnya paling cepat itu setahun ya. Ini Pak Rektor nugaskan saya. Pak Tovan tolong gaweno ini ya, supaya ini memboosting nama ITS ini. Harus duluan nasional ITS untuk oksigen konsentrator. Siap Pak Rektor. Ini saya panggil itu. Saya tata ini. Oh ini yang ini kekurangan ini. Oh ini jalan. Gitu loh. Itu. Nah ini nanti misalkan itu kalian banyak. Kalau di material ini banyak. Kalian belajar di komposit itu sudah ada software itu. Nah, software ya di Pak Lukman itu nanti, misalnya kalau kamu mau riset di sana ya, salah satunya misalkan kalau ini ya, bermain di material itu, ya itu ada Pak Lukman di material ya good friend of mine juga ya, ini dia juga belajar itu komposit ya, pernah saya minta tolong untuk CNG juga, ini peluangnya banyak, dia punya tool-toolnya untuk memprediksi seperti itu. Ini itu tugas kalian sebenarnya itu. Kalau kalian riset itu silakan, bagus juga gitu loh. Jadi banyak peluangnya ya. Ini saya memancing kalian ya, bahwa yang muncul di permukaan itu adalah kerjaan kalian. Munculnya misalnya properti ini itu kokinya itu kalian. Ya. Yang membuat ini loh, campurannya apa itu kalian gitu loh. Paham maksud saya? Ini analogi ya, jadi jangan berkecil hati. Kelihatannya susah di teknik kimia, memang susah. Ya. Tapi berlian itu nggak muncul ya, karena nggak ada tekanan itu. Berlian itu muncul karena ditekan dengan pressure yang tinggi, temperatur yang tinggi, ujian itu. Ya, berlian itu muncul karena itu. Sama-sama karbon, ya, nggak ditekan, munculnya areng, ya itu kualitas kalian nek males. Paham maksudnya? Keluarnya areng itu, digawe bakar sate itu. Ya itu nanti kualitasmu ya, jadi ya murahan. Nah, tapi nek kamu tahan banting, ya itu loh. Kamu bisa bayangkan
enggak riset misalnya setahun dipotong jadi 3 minggu itu under pressure enggak menurut? Saya harus cepetan itu buruan ya, mengalahkan UI, mengalahkan semua universitas perusahaan di Indonesia itu. Itu under pressure itu. Emangnya di lain itu saya nganggur, saya nggak jabat ngurusi ITS itu, jabat. Saya nggak meroyek. Saya nggak mengabdi masyarakat. Saya nggak neliti. Nah, kalau kalian masih berkeluh kesah ini ya repot ya. Ini dibalik ke sini lagi, hati-hati ini ya. Ini meskipun slide sederhana ini, tapi nanti muka-muka ini membekas ya. Tidak tahan suhu rendah. Orang teknik kimia kudu tahu implicit why, if kudu ngerti di situ. Tadi sudah saya pancing ya. Tidak tahan karena ya itu tadi crack-nya tadi itu. Oke. Tidak tahan korosi, jelas karena kromiumnya rendah. Kalau kamu punya kromium, nah itu ada lapisan pasifasi di situ. Salah satunya ya. Salah satunya. Meskipun ada nanti material-material lain seperti komposit, polimer itu tahan korosi itu. Oke, saya kira ini ya. Kemudian bedanya tadi sing pertama itu Rais ya. Bedanya apa itu? Low, medium ya dengan high itu apa misalnya Rais? Apa yang bedakan Rais? Itu kadar C-nya, Pak. Kayak di situ ada persenannya C beratnya itu berapa dalam seluruh baja gitu. Nah, ini nanti kamu bisa dalam bentuk satu tabel aja ya. Perbandingan itu ya, perbedaan antara ini tugas kelompok ini ya diperbaiki. Supaya ini kamu juga sama-sama memahami ya, perbedaan antara low, medium dan high. Kira-kira komposisi ya. Komposisi karbon ya, yang semakin tinggi itu merubah properti apanya, Rais? Rasanya, Pak. Rasanya? Kekerasan. Oh, akhirnya rasa pecelnya ya. Ya, kekerasan ya. Bisa dilihat nggak aplikasi ini, Rais? Contoh ya. Ya, Pak. Kalau di ini ya, Pak ya. Kalau yang di low itu ya. Itu kan kayak buat bodi mobil dan lain-lain itu kan harusnya itu di mesin bisa itu Pak, maksudnya dibentuk itu bisa. Kalau itunya keras gitu ya nih, dia pasti kayak fracture-nya lebih tinggi gitu. Nanti kalau dibentuk nanti dia nggak ulet, terus dia akhirnya retak dan nggak bisa jadi, komponennya itu nggak jadi. Terus yang untuk perbandingannya lagi untuk yang tinggi itu kan kayak palu, bor dan lain-lain gitu Pak ya. Itu kan dia berkontak langsung gitu ya, adu sama bahan yang lainnya. Itu kalau dia nggak keras, dia pasti kayak terkikis, terabrasi atau mungkin terdeformasi gitu ya, penyet atau apapun itu kan. Palu kan kalau hantaman dengan yang benda yang lain itu kan harus lebih kuat itu daripada benda yang dihantam gitu. Ya, bagus ya. Jadi merubah kekerasannya. Meskipun karbon itu, kamu lihat ya, mungkin nggak sampai 2% itu. Sampai 2% Rais? Ya sampai Pak, 1,5 gitu. No, yang paling tinggi. Masih orang teknik kimia ya. Komposisi loh, kamu main di komposisi loh ini. Ibaratnya kamu bikin nasi goreng, oh garamnya sekian. Beda itu. Sudah berubah ini materialnya ya. Nah ini semoga nggak berlalu dengan cepat. Oh sekian ya, nggak gitu ini. Coba dipelototi itu ya, itu tadi. Oke, yang detail nanti bikin satu tabel gitu, Rais ya. Baik, Pak. Perbedaan low, kemudian medium ya, dan high ya. Ya supaya nanti kamu tahu kapan menggunakannya. Oke, ini pintu masuknya ya. Ada beberapa klasifikasi karbon seperti itu. Oke. Kemudian silakan dilanjutin nanti ada diskusi. Sebenarnya saya ingin tahu ininya sih, kode-kode namanya itu. Nah, itu juga bisa menunjukkan pengaruh dari komposisinya. Oke, yuk silakan. Nanti ada kodenya itu mestinya. Oke, silakan. Baik, untuk selanjutnya itu ada properti dari carbon steel. Nah, propertinya ini terbagi menjadi dua, yaitu mechanic property dan thermal property. Yang pertama itu ada ductility atau keuletan. Nah, keuletan ini adalah kemampuan benda
untuk dibentuk tanpa mengalami kepatahan atau kerusakan lainnya. Properti ini ditunjukkan oleh nilai regangan, biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi perpanjangan atau persen elongasi. Nah, untuk keuletan sendiri, semakin tinggi nilai keuletan suatu material, maka benda tersebut akan semakin mudah untuk dibentuk. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada hardness atau kekerasan. Nah, kekerasan adalah kekuatan suatu benda terhadap gaya tekan, goresan, dan pengikisan. Properti ini dapat diukur dengan beberapa metode seperti metode Hart-Grinell, metode hardness Vickers, metode hardness Rockwell, dan lain-lain. Jadi semakin tinggi kekerasan suatu material, semakin sulit dia untuk digores. Contohnya seperti kaca anti gores pada layar HP. Selanjutnya ada toughness atau ketahanan atau ketangguhan. Nah, ketahanan suatu benda adalah kemampuan benda untuk menyerap energi agar tidak pecah. Apabila suatu materi memiliki ketangguhan yang tinggi, dia tidak akan mudah pecah. Contohnya seperti kaca, dia memiliki ketahanan yang rendah, sehingga dia mudah pecah jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Berbeda dengan plastisin, dia tidak akan mudah pecah atau retak ketika dijatuhkan, karena dia memiliki ketahanan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan bentuknya ketika dikenai gaya. Semakin besar kekuatan suatu benda, semakin besar daya untuk mengubah bentuknya. Nah, sebaliknya dari kasus sebelumnya yaitu toughness, pada kasus ini kaca memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan plastisin. Karena cukup menekan lembut saja, plastisin sudah bisa berubah bentuk. Jadi plastisin cuma membutuhkan sedikit daya untuk berubah bentuk, sedangkan kaca sebaliknya. Next. Selanjutnya ada yield strength. Nah, yield strength ini adalah kekuatan luluh, yang merupakan tegangan minimum ketika suatu benda kehilangan sifat elastisitasnya. Nah, dalam kasus ini, elastisitasnya hilang karena gaya tekan. Contohnya yaitu karet, ketika diberi tekanan pelan, dia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi jika diberi tekanan yang sangat tinggi, karet akan kehilangan keelastisitasannya. Next. Nah, selanjutnya adalah thermal properties. Nah, thermal properties ini ada 4. Yang pertama adalah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini merupakan kemampuan suatu benda untuk menerima panas dari luar. Nah, untuk menentukan kapasitas kalor ini berlaku rumus perubahan kalor per perubahan suhu. Selanjutnya ekspansi termal. Nah, ekspansi termal merupakan perubahan suatu dimensi benda karena suhu berubah. Bisa yang berubah itu kayak volume atau panjangnya, dan contoh kasusnya itu seperti pada pemuaian atau penyusutan. Tergantung pengamatan koefisien muai, contohnya itu dapat dihitung melalui dengan perubahan panjang per perubahan awal dibagi perubahan panjang per perubahan awal itu adalah koefisien dikalikan perubahan suhunya. Next. Nah, selanjutnya ada konduktivitas termal. Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu benda untuk mengangkut panas atau mendistribusikan panas. Nah, properti ini dirumuskan dalam hukum Fourier, yaitu Q sama dengan K delta T per dx. Kejelasannya. Next. Nah, selanjutnya ada tegangan termal. Tegangan termal adalah tegangan yang terjadi akibat perubahan suhu. Tegangan ini dapat menyebabkan patah atau kehilangan sifat elastis. Contohnya mungkin seperti karet gelang yang dibiarkan terkena matahari langsung dalam waktu yang sangat lama. Hal ini dapat menyebabkan karet kehilangan elastisitasnya sehingga mudah untuk dipatahkan. Next. Baik, saya melanjutkan di sini ada kristal. Kristal ini adalah atau haplo itu adalah sebuah padatan, yaitu kumpulan atom gitu ya, penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya itu berulang secara 3 dimensi. Oke, mungkin bisa lanjut dulu. Nah, kristal ini bentuknya macam-macam. Di sini ada triklin, monoklin, atau rombik, tetragonal, ada kubik dan lain-lain gitu ya. Ada banyak. Nah, di sini kalau kita pembagiannya 3 gitu ya, itu beda-beda. Itu ada yang primitif itu benar-benar kayak ya udah di pojok-pojok gitu ya, pembagian atomnya gitu ya. Ada base center itu di ini, di atasnya gitu ya. Ada body center atau BCC itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah ruang gitu ya. Ada phase center. Nah, itu phase center itu ada sisi-sisinya itu ada. Nah, di sini kayak triklin itu ya. Triklin itu untuk sudutnya itu ya, itu sudutnya itu berbeda 3 ketiganya.
Nah, untuk yang monoklin itu yang beda itu cuma satu ya, yang beda satu, yang lainnya itu 90 derajat. Ya, yang triklin itu berbeda tiga-tiganya. Nah, untuk ortorombik ini seperti bayangannya namanya balok. Balok itu kan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C gitu ya. Itu seperti itu. Tetragon itu gini. Balok sisinya ada yang persegi gitu ya. Sudutnya 90 derajat semua. Mungkin di sana dulu. Nah, di sini ada heksagon ya. Heksagon itu segi 6. Itu ada rombohedral itu ya. Ini kalau yang sudutnya tidak 90 derajat, ini miring gitu ya, agak miring, ada yang tumpul, ada yang ini juga, tapi bentuknya heksagon gitu hasilnya. Terus ada yang kubik itu ya kubus. Sisinya sama semua dan sudutnya sama semua. 90 semua. Ini ada struktur BCC dan FCC. Dan judul deh. Nah, di sini adalah struktur kristal karbon steel gitu ya. Di sini sifat dari suatu logam tertentu gitu ya. Terutama ini ada baja gitu ya. Itu sifatnya polimorfi. Polimorfi itu dia bentuknya itu banyak gitu, kayak morfnya itu banyak gitu, lebih dari satu gitu ya. Dan di sini itu ketika kalian lihat itu kan bentuknya ya baja semua sih, cuma dia perbedaan temperaturnya itu beda. Nah, di sini baja yang pertama itu ada alpha ferit, bentuknya itu BCC pada suhu kamar gitu ya. Nah, ketika suhu itu dinaikkan, dia itu fasenya akan berubah dari alpha ferit jadi gamma atau iron atau austenic. Nah, itu strukturnya berubah jadi FCC. Nah, ketika kalian naikkan lagi suhunya, dia kembali lagi ke BCC yang seperti awal lagi. Nah, di sini itu yang dimaksud polimorfi reversible. Ketika kondisinya itu diubah, dia akan berubah tapi bisa kembali lagi gitu. Balik lagi itu. Ketika kalian turunkan gitu ya, kalian turunkan suhunya, itu dia balik lagi ke FCC terus balik lagi ke BCC. Jadi itu ada sifat baja. Itu kayaknya kemarin sifatnya itu namanya allotrofi gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Aduh, gimana Pak? Tanya arek material ya, sekalian PDKT. Pilih yang cantik-cantik saja, Rais ya. Kalian PDKT is. Berani nggak kamu tanya arek material? Kemarin garas anak material yang jawab yang cowok Pak, nggak ada yang jawab. Hah? Oh ya jangan sama-sama cowok ya. Oke, balik lagi ke previous slide ya. Saya ini diskusi yang menarik ini ya. Memang sengaja ini saya masukkan struktur kristal ini ya. Dalam rangka apa kira-kira ya, Mbak Es ya? Untuk apa ya ini? Kita perlu menyajikan seperti ini ya, struktur kristal ini ya. Misalnya spesifik untuk karbon steel itu ya. Buat apa kayak gini nih ya? Kalau kemarin saya baca-baca ya Pak, kalau struktur kristal itu beda-beda, tiap strukturnya itu kayak dia mampu Sing sebelumnya aja, sing lattice apa itu? Graphite lattice ya, itu. Lattice space. Graphite lattice tadi 14 bentuk struktur itu sebelumnya. Graphite lattice 14. Nah, ini loh. Ada tulisannya graphite lattice enggak di situ? Ono enggak? Rais, ono ora? Ada lattice itu. Ketok enggak? Ketok ya? Ya, lattice ya. Ini cukup nek kamu soalnya ini saya pernah ini juga sangat dengan saya paksa diri saya ini. Ini saya ambil kelas material ini di Departemen Teknik Material. Saya belajar dulu itu, tapi di luar negeri ini belajarnya yang ini. Waktu saya kuliah pasca sarjana itu, saya ambil di departemen lain, saya ambil mata kuliah ini ya. Ya. Yang menarik ini ya, misalnya yang kamu tadi ya, kalau komposisi ini, semua fokus di sini ya. Kalau kita bicarakan carbon steel ya, itu unsur terbesar itu apa itu, Rais? Besi, Pak. Apa? Besi. Oke, besi ya, Fe ya. Fe itu, ini harus tahu, Fe itu ya, itu struktur kristalnya itu yang mana ini? Triklinik, monoklinik, ortorombik, tetra, atau
kubus. Ortorombik, Pak. Oh, gak nyambung kamu berarti. Slide ini dengan slide berikutnya kan gak nyambung. Oke, Kak, Pak. Itu kan paham. Ada ini, Pak, Kak, BCC itu kan. Mungkin kayak ortorombik sama kubik gitu, Pak. Semakin tadi pujangga ini latihan ya. Yes, jawabannya. Ayo. Yang lainnya wes coba wes. Ini sarjana pujangga ini lagi sini ya. Tak pinter desain pabrik tapi bisa menata hati perempuan kalau pinterin nanti ini ya. Yang lain. Yang lain. Besi itu struktur kristalnya apa? Golongan yang mana sih dari ini loh? Ini kan banyak ini. Next lagi. Next. Nah, kan ada itu heksagonal, doseta. Sebelum ini. Nah, ada heksagonal, ada kubus. Besi itu masuk yang mana menurutmu ini? Ortorombik, heksagonal, kubik, yang mana? Wah, yang kubik, Pak. Kubik ya. Kubik, Pak. Kenapa Latif? Kok di situ tahunya itu kubus itu yang mana? Kenapa itu kok bisa tahu itu kubus itu? Karena di di strukturnya besi itu masuk ini, Pak. BCC, body center kubik itu, Pak. Ternyata sing jawab bener Latif ya. Sing presentasi bingung ya ini. Ya, dunia sudah terbalik ini. Ya, BCC, FCC ya. Ya, itu masuk kubus, guys. Iki ya, masuk kubus itu. Ya. Ini baterai saya itu udah mau habis ini saya coba ya. Ini bisa saya gambar nggak nih annotate-nya ini? Oh, belum dikasih ya. Tolong di-share annotation-nya. Sudah, Pak. Jagat suasananya kalau kasen. Ya, ini kalau kubus ya. Ya, ini ada ini ada. Udah habis lagi. B, C ya. Kalau kubus A sama dengan B sama dengan C ya. Ini makanya di sini ada A sama ini kubus itu gitu ya. Yang ini namanya ini kalau garis-garis ini disebut lattice ini. Ya, lattice spacingnya. Nanti kalau kamu di material paham ini ya. Ya, biasanya nanti kamu belajar dengan instrumen XRD, TM ini. Ini ada ini bahas ini nanti. Ini piro sih gitu. Panjangnya berapa? Itu. Ini kamu belajar ini keluar ini. Ya, kamu nanti lihat beberapa publikasi saya bisa saya tunjukkan nih. Saya membahas ini ya. Ini saya terpaksa memberitahu kalian ya. Jadi di sini kan ada titik-titik ini adalah FE. Alah mati lagi. Nah, ini ada FE ya. Ini ada FE ya. Ini ada FE. Karbonnya ada di mana ini? Misal ya. Yang BCC itu yang mana ini Latis? Apa ini? Yang RAIS ini? Yang BCC itu yang ini Pak. Yang strukturnya dia pasanya ferit. Apa ferit? Mana ini? Yang di mana strukturnya yang mana ini? Maksudnya yang kubus ini. Oh, itu Pak, yang tengah. Tengah apa yang atas? Tengah Pak. Tengah apa yang kanan? Tengah. Kayak seperti gini Pak, tengah Pak, tengah. Kalau yang kanan itu apa itu? Itu FCC Pak. Nah, pintar ya, FCC ini. Kamu lihat aja titik-titiknya ini. Jadi kalau FCC ini di tiap face-nya, ini face, ini wajah ini wajah. Ini wajah. Iya. Ini pun juga wajah. Ini namanya face ini ya. Face center. Nah, ini ada ini tuh. Ya, ditambahin ada atom-atomnya lagi. Coba next lagi itu. Gambarnya seperti itu RAIS tadi itu loh. Nah, ini ya.
Jadi ini ada FE ini, misalnya ini ya, FE, ini FE, ini FE gitu loh. Ya, sampai di sini paham nggak ini? Paham ya? Yang menjadi pertanyaan saya, tadi katanya ada karbon. Di mana karbon, Is? Di mana karbonnya, Is? Katanya ada Fe, kemudian ada karbon. Nah, di mana ya? Jangan kasih alamat palsu loh ya. Di mana itu? Karbonnya di mana? Di mana, Fatima? Yang di tengah itu, Pak. Kalau di apanya? Di sela-sela. Ya, enggak apa-apa. Nah, kamu nanti cari ya. FEC gitu loh ya. Ya, FEC struktur kristaliku ya. Apa itu kayak FCC, wis golek ono di sana di mana sih gambarannya Fe dan C itu. Ya, ini saya pancing ya. Ini ada kata namanya alloy. Ya, misalnya kalau emas itu ya. Misal emas ini. Preview slide aja, preview slide. Oke ya ini ya. Preview slide ya. Oke, ini aja. Emas ya. Emas itu kandungannya apa, Rek? Aurum mungkin, Pak. Apa? Aurum. Jelas, AU. Logam aurum, ya. AU saja atau ada lainnya, penyusun lainnya? Ini saya melatih kalian ini, Komposisi ini mempengaruhi kualitas, mempengaruhi harga gitu. Ayo, kamu kan emasnya 1 kilo ini, Fatima ini ya. Lainnya, Pak. Nah, lainnya apa ini, Rais? Kalau yang saya tahu itu ya, emas itu kan kayak di belerang gitu ya, Pak. Ada belerangnya gitu. Salah, Is. Itu salah, Pak. Salah. Perak, Pak. Perak, ya. Kemon. Kok ini siapa? Tebak berhadiah ini saya jawabannya. Aduh, lihat ini. Gimana ini? Ini mana ini cewek-ceweknya nih? Stella mana ini? Stel, mana Sel? Wajah kamu Sel. Gak kangen dah kamu sama saya. Kok ngilang aja kamu? Ya Sel. Kangen, Pak. Kangen, ayo makanya cek sembunyi. Kamu kan ini Mas Muan, Giwang Muan, itu ya, Giwang teka Eropa itu kan ya. Ya. Itu kira-kira ada AU dan ada apanya itu, Stel? Ya harus digolek. Ini saya mancing ini. Kalau saya mancing itu sesuatu yang penting kayak itu ya. Coba golek ono wis emas itu ya. Kalau nggak penting nggak muncul, nggak tak paksa ada muncul berapa islatis. Ini sesuatu yang penting ini ya. Gandengan ini nanti semuanya digandengan. Kamu nanti tak tunjukkan publikasi-publikasi saya itu juga berkaitan dengan material semua itu. Bukan spesifik orang teknik kimia mikirnya teknik kimia enggak ya. Saya ditanyai bisnis yang ngerti. Ya. Oke, ayo Sel. Emas itu paduannya apa sih? Ditambahi apa Mas? Wes, emas itu kan beda-beda ya karate ya. Bener nggak? Iya. Yang membedakan itu karena apanya? Karat itu ya. Apa boleh? Karena komposisi ininya, Pak, komposisi selain emasnya gitu. Kalau saya nemu itu, ya misalnya kayak aurum 13 chloride, aurum 13 fluoride gitu, Pak. Chloride? Ada selenida, ada tellurida, dan banyak lagi gitu. Ada kuarsa. Saya searching hasilnya gitu, Pak. Enggak, bukan. Ya, tapi benar itu ada komponen lainnya, tapi bukan itu. Ya, kayak nikel juga, Pak. Ini jawabannya pokoknya keluar dari mulut tuh arah-arah. Ayo. Tembaga, Pak. Tembaga, Clarissa, betul ini ya, tembaga ya. Jadi mahal tidaknya emas itu ya itu ditentukan oleh
paduan dengan apa? Kalau emas kan AU, kalau tembaga itu apa? CU, pinter ya. Masuk kamu ya. Oke ya, misalnya ini ya, kita gambar AU dan CU ya. Nah, AU itu strukturnya apa itu? Kubus atau apa? Coba dicari lagi. PCC Pak. Kubus ya, PCC Ya. ya. Oke, misalnya gitu ya. Ini ada satu ini ya. Nah nanti itu kayak gini loh nanti itu. Ini misalnya AU, ini AU, ini AU, ini CU-nya gitu loh. Ya, jadi CU-nya ini menempati salah satu ya strukturnya AU. Ya. Struktur induknya itu ada AU. Strukturnya induk tidak berubah, tetap emas. Ya. Hanya saja dia disubstitusi atomnya dengan CU. Ya. Nah semacam ini akan membentuk alloy. Ya. Ya. Ini bedanya nanti alloy dengan komposit. Ini yang bedakan antara alloy dengan komposit. Alloy itu ya jadi satu, seperti itu. Emas sampai copper itu sudah nggak bisa dibedakan. Ya itu emas itu. Ya. Nanti kalau di XRD misalnya kalau ini ya, misalkan ini AU itu ya. Nah ini pik-piknya ya. Ini misalkan AU itu ya. Kalau ditambahi CU, mungkin seperti ini nanti. Saya beri warna biru aja. Nah. Ya. Biru ini adalah AUCU. Ya. Ini namanya XRD pattern ya. XRD pattern. Ya. Jadi dia akan menggeser sedikit ya posisi lattice spacingnya itu, posisinya ini. Ya, posisi puncak-puncaknya itu bergeser entah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Sehingga A nanti ini ya ini A ini nanti bergeser nanti A-nya ini ya. Lattice spacingnya jarak tadi antar atomnya itu berbeda sedikit gitu. Ya ada shiftingnya itu. Maksudnya paham nggak dari sini? Paham? Tapi nanti kalau kamu punya ya misalnya itu adalah komposit ya, kamu punya dua gini ya. Misal ini ya. Ya, ini adalah X, kamu punya satu lagi adalah Y itu ya. Y-nya misalnya itu ada di sini. Nah, kalau komposit itu nanti munculnya gini nanti ini, jadi hijau ini misalnya. Muncul semuanya, ya, muncul semuanya ini komposit XY. Nah, ini adalah alloy. Bingung nggak kalian? Nggak kan? Bingung nggak? Nggak ya. Jadi di sini ada sudah ini namanya mother solution, disebut mother alloy itu disebut mother solution ya. Sudah menyatu ya. Jadi ada interstitial atom satu ya, misalnya tergantung komposisinya, bisa jadi beberapa atom AU itu di replace dengan CU ya, tergantung komposisinya tadi itu ya. Menjadi satu kesatuan, tapi struktur induknya tetap yang dominan, misalnya tadi AU-nya, yang dominan tadi Fe-nya seperti itu. Tapi hanya merubah seperti itu, hanya merubah menggeser sedikit posisi puncak-puncaknya, puncak-puncak dari struktur induknya gitu. Misalkan kalau merah tadi ini kan, mana ini? Kok nggak ada ininya ya, sih. Ini saya kursor saya gerak ini kelihatan nggak kalian? Nggak tahu ya. Kelihatan. Kursor gerak apa? Kelihatan nggak? Nggak Pak. Nggak ya. Ya apa caranya? Kok nggak ada ini ya? Pakai itu loh apa namanya? Pointernya ini kok nggak ada ya.
Anyway, ini emang ini kalau dioret-oret nah ya, sudah nggak apa-apa, tak oret-oret aja ya. Jadi ini nanti misalkan alloy ini ya, yang biru ini. Ini nanti beda dengan ini. Ya. Ini membedakan antara alloy dengan komposit ya. Kalau alloy strukturnya tetap induknya apa ya, misalnya FE ya tetap struktur induk FE BCC itu tidak merubah struktur induk ya. Yang berubah hanya panjangnya tadi itu loh, panjang A itu loh. Di sini kubus kan ada A ini kan, A. Ini maksudnya A sama dengan B ya, sama dengan C itu loh. Ya A itu sendiri gitu. Hanya saja nanti kalau alloy terus kemudian ditambahkan sesuatu tadi itu bisa mengkerut ya, bisa memendek A-nya ini, bisa memanjang sedikit gitu. Paham nggak maksudnya? Bingung? Bingung nggak? Gimana Pak? Gimana Pak? Aduh. Ya, mohon ulang. Ini harus ngopi sama makan nasi pecel enak ya guys. Terus dikasih sambal tumpang itu, wah mantap guys. Jolali nang Surabaya ya, di Gawana ya. Ini yang merah, aku gak ada ininya loh, ini yang merah ini loh. Posisi aduh. Ini loh merah ini loh ya. Nah, ini misalkan AU-nya ini. Kalau kamu punya emas ya, itu adalah AU dan CU, itu nanti ekstra di patternnya itu menjadi gini. Ya. Puncaknya itu sedikit berubah gitu loh. Posisinya ini loh, ini yang shifting ke sini tuh. Kelihatan nggak maksudnya? Ya, sedikit saja. Posisinya itu berubah sedikit posisinya. Ya. Berubah sedikit ya. Jadi ini nanti maksudnya kalau saya punya ini adalah A ya. Ini bisa menjadi kayak gini, sedikit sekali menjadi A aksen gitu. Itu nggak maksudnya? Tapi strukturnya tetap BCC gitu loh. Merenggang gitu ya. Ya bisa merenggang, bisa memendek ya. Ya ini keindahannya. Kamu nanti orang teknik kimia ngetik apa di sini ya. Coba ini sudah belum, ini langsung saya clear kalau sudah ini. Saya mau tunjukkan beberapa publikasi saya ya. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Ini tolong di stop share. Nah ini contoh ini ya, ini ini saat saya membuat material ini apa katalis ya untuk fuel cell ini ya, platinum plutonium ya. Ini fokus bentar aja ya. Jadi ini strukturnya tetap platinum ya. Platinum itu FCC ya, kubus juga ini. Jadi kalau barang-barang yang berharga ya emas ya, itu biasanya itu kubus itu. Emas, perak, coba kamu kelihatan perak AG itu kubus apa enggak strukturnya ya, perak itu juga ini apa kubus-kubus semua itu ya. PT, palladium ya, platinum, AG, AU itu kubus-kubus semua itu rumahnya ya gitu. Jadi itu keindahannya ya, kamu orang-orang teknik kimia ngerti sampai di level situ ya.
Ini kita lihat di XRD-nya ya. Kalau ini TM yang saya sebutkan tadi ya. Apa itu nanti lihat gambar-gambar transmission electron microscopy. Ini SEM-nya, SEM image ya. Nanti ada lagi yang ini. Iya, coba. Ini platinum ya. Oke, kita fokus bentar di sini. Ini standarnya platinum ini. Ya, standarnya platinum ini. Ya, ini kayak di sini standar platinum komersial ya. Johnson Matthey 20 ya. Ini PT. Ini wajah-wajahnya 111, 200, 220, 31 ini wajah-wajahnya. Tadi kayak facet-nya itu loh. Ya. Nah, begitu saya masukkan ruthenium, semua coba lihat di sini kan ya. Ini ruthenium 25, ruthenium 50, ruthenium 75 ini. Ini ya. Oh, ternyata ya, itu menggeser lattice space-nya ini. Ya, menggeser dari ini platinumnya. Padahal kalau misalkan saya punya ruthenium sendiri, ruthenium itu di sini posisinya ya. Ruthenium itu munculnya di sini ya. Ruthenium munculnya di sini kayak ini. Ini membentuk alloy ini. Membentuk alloy semua ini. Paham nggak maksudnya? Paham? Paham nggak maksud saya? Paham. Bingung? Mungkin agak bingung Pak. Dia itu ke atasnya itu jauh seperti itu Pak, karena alloying atau bagaimana? Gimana? Jadi dia mulai awalnya itu dari bawah seperti itu Pak, lalu bergeser ke Nah, atas. ini material berbeda ini, material yang berbeda ini. Saya gerakkan ini kan kursor saya berubah ini, kalian kelihatan nggak sih? Kelihatan Pak. Iya. Ini material sendiri ini platinum toh ini ya. Platinum yang dideposisikan ke karbonnya ya ini. Ini platinum tapi dialloy dengan ruthenium. Ini material platinum 50, ruthenium ini 1-1 gitu loh perbandingannya. Ini platinum lebih rendah, ruthenium lebih dominan gitu, ya. Ini kalau saya punya material ruthenium saja ya. Ini dibandingkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini material yang berbeda semua gitu. Ya. Kalau kita lihat ya puncak-puncaknya ini mirip ya, hanya saja lokasinya berubah. Benar nggak kayak gitu? Lokasi puncaknya itu loh. 2 tetanya itu berubah. Benar nggak? Itu. Nah, itu namanya alloy ya. Namanya alloy itu gitu. Jadi struktur induknya ini mengindikasikan bahwa struktur induk platinum tidak berubah. Ya, tidak berubah. Struktur induk platinum, struktur kristal platinum tadi yang FCC itu tidak berubah. Hanya saja dia menjadi lebih rendah. Ini nih, jarak tiap A-nya itu, lattice spacing-nya A itu berubah. Ya. Yang berubah itu toh. Sehingga itu munculnya apa? Pergeseran puncaknya, pergeseran 2 tetanya itu. Ngerti Rais maksudnya? Ya. Ini kalau misalkan ya itu bukan alloy ya misalkan itu ya, maka ruthenium ini juga muncul di beberapa titik nanti itu. Paham ya? Itu misalnya komposit ya. Kalau komposit misalnya komposit PTRU bukan alloy PTRU, maka peak platinum muncul, peak ruthenium muncul kayak gitu loh. Paham maksudnya? Bingung nggak? Paham ya? Halo, ngerti nggak lo? Itu nggak bingung, munculnya itu gimana maksudnya garisnya? Allahu Akbar. Jauh disunat menel dulu. Dengan kalimat yang mudah sekali ini coba ya. Jauh di kepiri ya. Ini misalnya ini adalah platinum ya. Kalau saya punya ini material berbeda lagi ya. Ini adalah ruthenium. Misal ya ruthenium ya. Nah, misalkan kalau saya punya PTRU komposit maka gini nanti munculnya itu Ustaz.
PT RU composite. Nah ini, jadi ini PT muncul, kemudian ruthenium, kayak itu loh. Ini RU-nya, ini PT-nya, ya. Strukturnya ini akhirnya campuran gitu loh. Beda dengan misalnya PT RU, nah misalnya PT RU, ya, kayak gini. Mirip dengan PT RU alloy ini. Ya hanya saja ini mungkin bergeser kayak gini tuh, bergeser ya dari ininya. Nah, ini ya. Makanya saya beri tanda seperti ini gitu. Ini ada platinum posisinya di sini. Ya. Tapi puncaknya berubah. Ngerti nggak maksudnya lo? Ya Pak. Dua tetanya ini lo berubah. Bergeser. Bingung? Nggak kan? Nggak Pak, sudah Pak. Nah ini misalnya kalau kan tertarik di material ya. Riset-riset di material ya. Kalau saya ini macam-macam gaduh-gaduh yang di sini ini ya. Material ya belajar itu ya. TRK-nya juga belajar ini. Macam-macam, elektrokimianya juga belajar. Ini fuel cell ini elektrokimia ya, elektrokimia. Oh, ini tambah bagus kok ini. Sip. Nah, mana? Oh ini modeling ya. Density functional theory coba. Nah inilah performanya ini. Ini performance dari fuel cell-nya dari katalis tadi itu. Ini pakai elektrokimia ini. Oke, saya kira nggak mau meracuni kalian dulu supaya nggak bingung. Ya silakan dibuka lagi PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini pasti ada karbon yang menempati salah satu titik atom Fe. Rais, ngerti nggak? Ya. Iya. Strukturnya ya tetap BCC misalnya seperti itu. Tetap BCC, hanya saja ada beberapa atom yang disubstitusi Fe dengan karbonnya. Sehingga dia membentuk alloy FeC gitu loh. Paham maksudnya? Ya. Yang lainnya paham nggak? Paham ya? Oke, nanti di kelompok hampir belakang nanti itu ada dia belajar komposit nanti, biar nanti kelihatan itu. Nah ini silakan lah nanti apa itu kayak tadi itu kan saya tunjukkan tadi itu pengaruh ininya apa komposisi ruthenium ya terhadap sifat materialnya itu berubah, itu berbeda ya. Itu saya tunjukkan. Nah ini mungkin bisa analogi yang sama, misalnya kamu menunjukkan ya. Tadi dicatat ya, Rais tugasnya yang pertama adalah merevisi satu slide ya. Terkait apa, Rais tugasmu nanti? Yang perbedaan itu Pak, apa? Oke, 1, 2, 3 itu tadi ya. Kemudian kamu lanjutkan, misalnya bingung, tanya arek material ya. Tanya arek material ini. Ada nggak perbedaan XRD pattern gitu ya? Ada nggak perbedaan XRD pattern ya? Untuk low, medium, dan high content karbonnya. Paham maksud saya? Tadi kan teori-teori ini. Sekarang misalnya secara kuantitatif saya tanyakan ini. Boleh kamu nanti itu tadi disebutkan misalnya gambarannya itu apa itu yield strength-nya, tensile strength-nya misalnya ke arah sana, Rais ya. Ini merubah kekuatan tadi itu, yang pasti merubah kekuatan. Nah, tapi kekuatan tadi itu sebenarnya terrefleksi di dalam struktur materialnya tadi itu ya. Bingung Rais, kok tanya ono nggak XRD pattern-nya ya? Kayak tadi itu loh, kayak muncul puncak-puncak tadi itu ya. XRD ya, XRD, X-ray diffraction pattern ya. Ya di X-ray itu ada macam-macam, ada yang di apa itu ditransmisikan, itu namanya TM ya, transmission electron microscopy ya. Itu juga saya pelajari juga ya. Oke, itu Rais misalnya satu slide, ada nggak ya, bisa ditanyakan, ada nggak sih perbedaan XRD ya, XRD pattern antara low, medium, dan high tadi itu. Kamu tadi kan sudah tak beri analogi, tapi untuk alloy PTRU, benar nggak? Itu kan ya. Tadi berubah nggak posisinya, Rais? Berubah nggak? Berubah ya. Nah, saya itu menunjukkan itu ya. Jadi ini meskipun kelihatan fisiknya itu
hampir sama ya. Kalau kamu analisa nggak bisa dibohongi ya. Ini tak buka ya, kamu punya beberapa tool ini ya. Kalau kamu nanti beli ini beli itu ya, apalagi dalam jumlah besar ya. Ini medium karbon ini medium karbon nih Pak Rais, tapi harganya murah gitu ya. Kamu datangkan impor gitu, murah nih, bagus ini. Nah, nggak bisa dibohongi, tampilannya bisa sama, tapi setelah kemudian analisa SIM, XRD, barang bosok itu ya, nggak bisa dibohongi orang teknik kimia itu Rais, cerdas kalian itu, ya. Paham Rais ya? Ini saya melatih loh ya, saya melatih kalian ini supaya ya banyak tool-tool kita itu supaya menghindari maling gitu ya. Nanti ya, setelah kerja nanti kamu nanti tahu ya, banyak orang-orang aneh-aneh kok nanti itu ya. Ya tapi kalian punya toolnya untuk tetap ideal ya, itu guys. Nah misalnya kamu coba disuap apa, ini bagus Pak, ini kualitas medium karbon Pak, karbon steel, tapi harganya ini harga low karbon Pak. Ya jangan percaya dulu ya, dianalisakan dulu dengan XRD, SIM, PM. Ya utamanya dari XRD lah, itu kelihatan itu nanti. Itu. Kemudian kamu juga bisa menganalisa spesifikasi lainnya, khususnya kalau kita bicarakan carbon steel, itu properti yang utama itu adalah tensile, kemudian yield strength. Nah itu kamu bisa tanyakan ke material. Beda angka-angka. Yield strength, tensile strength untuk low, untuk medium, untuk high carbon. Paham nggak tugasnya itu, Rais? Untuk kita bersama ini, misalnya ini informasi itu benar ya, itu kamu memberi warisan baik itu ke adik-adik. Paham, Rais? Ya. Kamu memberi saya nasi pecel tiap hari, itu nggak terlalu bagus ya. Lebih bagus kamu wariskan ya ilmu buat temanmu, buat adik-adikmu. Itu jauh bermakna itu. Paham, Rais? Ya, paham. Oke, ya. Ya nggak hanya Rais saja ini saya tembak, kelompok ini intinya ya. Ya, mosok gak duwe konco material ya. Punya kan? Punya ya? Ya, Pak. Coba kawan itu kayak Pak, kayak ditanya tuh masih bingung gitu loh, soalnya kayaknya itu materi yang lebih advance lagi gitu Pak, tentang yang kemarin kan saya tanya ini kan, kayak hubungan rumusnya ada nggak sih kalau kandungannya sekian itu dia rumusnya ngaruh nggak itu ke propertisnya, itu ngaruh enggak? Dia kamu tahu, tanya arek material semester piro? ya sebaya saya Pak. Saya yang atas juga nggak kenal Pak. Loh. Belum kenal. Tadi itu tak pancing. Itu lo alumni lo. Itu berarti kamu itu kudu wani ngadepi alumni. Paling dimarah-marahi itu ya. Wah ini tak sopan. Ini dimarahi aja ini. Ya sampai nggak sampai mana-mana ya. Jadi jangan ada barrier malu ya. Terus saya lebih kurang ini ya, itu barrier ya. Yes. Wis nekat ae lho, paling banter nek komunikasi ya paling nggak direken satu gitu kan ya, paling nggak dipedulikan, paling dimarahi. Ya udah siap aja kalian ya. Intinya gitu ya, at any cost gitu loh. Kerja itu totalitas. Ya kamu nanti naik kerja nang proyek itu tambah baunya lah. Apapun harus bisa nang proyek itu ya. Makanya kalau saya ditugaskan Pak Rektor, Tuhan ini 3 minggu nih. Nanti masuk ini, Pak saya cuti hamil dulu gitu dah, Rais. Gak mungkin, ya. Siap, itu tok jawabannya. Meskipun dikasih waktu 3 minggu tadi itu loh, ya siap, ngono loh Rais. Nah ini misalnya tak kasih waktu seminggu, boy, masuk gak iso mendekati alumni, mendekati senior ini. Ya dirayu koncone material tadi itu, jaluk tolong ngomong takut nang materialnya. Gak ngono takut nang dosennya sekalian. Berani kamu? Gak berani Pak. Ya wis, ya silakan. Ini nggak apa-apa ya. Next, ini yang seru ini. Nah, ini diagram fase ini, Ini seru ini. Iya, ini kamu nanti mau manufaktur ya, ini yang kamu pakai ini. Kamu tuh mau gimana ini?
Iya. Ini Pak, ini lanjutin ya Pak ya. Ya. Ya, di sini ada fase-fasenya tuh banyak ya, fasenya untuk iron karbon itu ya, iron campur karbon. Nah itu ini Pak, saya klarifikasi ya Pak ya. Tadi itu yang iron karbon itu kristalnya itu dua, kayak BCC sama FCC. Nah untuk yang ini kan ada cast iron ini Pak ya. Cast iron itu yang ke kanan, makin ke kanan itu kan dia kandungan Fe3C, C-nya makin banyak, itu Fe3C. Nah itu struktur kristalnya itu ortorombik Pak. Nanti teman-teman boleh cari deh. Ini struktur kristalnya benar apa enggak? Saya ngomong kalau ini Fe3C itu dia strukturnya ortorombik gitu. Nah benar sekali kalau yang alpha, terus austenit, terus gamma itu dia strukturnya FCC sama BCC gitu. Nah saya jelaskan lagi untuk yang ini. Jadi fase utamanya itu ada liquid, cair gitu ya. Untuk suhu yang tingginya sekian ini. Jadi yang kanan itu temperaturnya Celsius, yang kiri itu temperatur Fahrenheit. Nah itu di sini ada liquid, ada gamma, ada delta, ada alpha. Nah di sini garis-garisnya itu apa? Di sini adalah garis temperatur kritis kalau nggak salah kemarin ya. Itu adalah garis pembatas antara perubahan antara fase dan fase 1 dan lainnya itu ya. Oke, yang pertama di sini ada fase alfa gitu ya. Fase alfa ini terjadi ketika suhunya sekian ini ya, dari mencapai 700 berapa ya? Ini sampai sekian ini itu alfa itu kandungannya sekitar 0, berapa ya? 0,08 ya. 0,08 itu kandungan dari Oke, karbonnya. Kita selesaikan dulu nih, sudah nyata 840 ini. Ya, nanti gitu ya. Kita lanjutkan. Oke. Gimana Pak? Ini lanjut dulu Pak ya? Kalian ada kuliah enggak ini jam 9? Atau sampai di sini dulu, sambil tanya arek material dulu. Itu Pak, itu. Ya, bisa ya. Ya, bisa. Saya yakin itu bisa ya. Hanya saja kamu tanya ini pada sumber yang mungkin kurang tepat. Jangan alergi tanya ke senior ya. Jangan takut ya. Ya kamu tanya loh senior material itu sopo yang perlu ya takut arek dosennya sekalian. Masuk Kak Wani. Ya. Enggak apa-apa. Senior harus ngerti ya ini. Ini makanan sehari-harinya arek material. Nek material ditanyain ini nggak ngerti yo kebacut. Sama saya arek tekim ditanyain PV diagram kayak gitu itu loh. Nek nggak ngerti gitu ya keterlaluan itu loh. Ya Rais ya. Ini sego jagung ya sego jangan dino ya sini lemangan pecel ya pecel ya ngerti lah itu. Ya Rais jangan takut ya. 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 Oke, saya kira bisa diakhiri dulu kelas pada hari ini ya. Kita jadwali tetap jam 7 ini atau memang perlu dirubah ini? Tetap ya? Tetap Pak. Oke. Ya, jangan lupa absen terus kemudian ketua kelasnya ini ya siapa? Stella ya? Stella atau Rafli? Saya. Stella ya. Jangan lupa diisi berita acaranya Stella gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.